Selamat pagi, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai soal Lomba Matematika Nasional UGM ke-31 penyisihan tingkat SMA. Soal nomor 6. Banyaknya bilangan bulat positif M yang memenuhi M kurang floor 3M per 2020 sama dengan 2020 adalah. Jadi untuk floor yang ini, ya, floor 3M per 2020 itu artinya bilangan bulat terbesar yang kurang dari sama dengan. Jadi kurang dari sama dengan 3M per 2020. Ya. Karena meskipun dia kurang dari 3M per 2020, nilai floor ini adalah bilangan bulat terbesarnya. Pasti nilai ini lebih dari 3M per 2020 itu dikurangi 1. Ya, pasti lebih dari situ. Nah, selanjutnya, kita coba cari floor 3M per 2020 itu dari persamaan ini ya. Seandainya 2020 itu kita pindahkan ke kiri, maka kita peroleh M kurang 2020 sama dengan floor 3M per 2020. Ya, berarti floor 3M per 2020 itu sama dengan M kurang 2020. Kita gantikan ke sini. Ya, kita gantikan yang ini dengan M kurang 2020. Kita peroleh 3M per 2020 kurang 1 kurang dari, ini kita ganti tadi menjadi M kurang 2020 ya. Kurang dari sama dengan 3M per 2020. Nah, seandainya semua ruas kita kali 2020, ya kita boleh mengali 2020 ya. Karena 2020 itu bilangan yang positif. Ini menjadi 3M per 2020 dikali 2020 menjadi 3M kurang 1 kali 2020, 2020 tanda tetap, M kali 2020, 2020 M kurang 2020 kali 2020, 2020 kuadrat kurang dari sama dengan 3M per 2020 kali 2020 itu 3M ya. Lalu ini kita misalkan pertidaksamaan 1. Yang ini kita misalkan pertidaksamaan 2 ya. Kita selesaikan masing-masing. Untuk pertidaksamaan 1, 3M kurang 2020 kurang dari 2020M kurang 2020 kuadrat. Kalau pindah 2020M yang di kanan ke kiri menjadi 3M kurang 2020M min 2017M kurang dari min 2020 kuadrat. Min 2020-nya pindah ke kanan jadi tambah ya, 2020. Lalu kiri dan kanan kita bagi dengan negatif 2017 ya. Kita peroleh ini menjadi M. Karena pembaginya negatif, tanda berubah ya. Menjadi lebih dari min 2020 kuadrat ditambah 2020 kita bagi dengan negatif 2017 ya. Kita peroleh M lebih dari, nanti kalau kita hitung itu dapatnya 2022, ya, koma sekian, koma 00, tapi kita anggap aja 2022. Berarti M-nya lebih dari 2022 yang memenuhi. Untuk pertidaksamaan yang kedua, ya, pertidaksamaan yang kedua yang ini ya, 2020M kurang 2020 kuadrat kurang dari sama dengan 3M ya. Pindah 3M ke kiri menjadi 2017M kurang dari sama dengan pindah ke kanan 2020 kuadrat positif ya. Berarti M-nya kurang dari sama dengan 2020 kuadrat dibagi 2017 ya. Tanda tetap karena pembaginya itu 2017 bernilai positif. Kalau kita hitung nanti itu nilainya 2023, sekian ya.
sekian. Nah, sehingga irisan dari ini dan ini kita bisa tulis irisan dari 1 dan 2 bisa kita tulis menjadi M katanya lebih dari 2022 tapi kurang dari sama dengan 2023, sekian. Dan M itu adalah bilangan bulat positif. Maka M yang memenuhi hanya 2023 ya. Karena yang ditanya adalah banyaknya, berarti cuma 1 ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Nomor 7. Dudu mempunyai 9 buah permen yang akan dibagikan kepada Ani, Budi, dan Caca. Banyaknya cara Dudu membagikan permennya, sehingga tidak ada yang mendapatkan jumlah permen yang sama, dan masing-masing mendapatkan minimal 1 permen adalah. Jadi persoalan ini bisa kita buat terlebih dahulu menjadi seperti ini ya. Kita buat dulu sketnya, misalkan ada 3 orang yaitu Ani, Budi, dan Caca ya. Ini 3 orang yang akan menerima permen. Katanya di soal masing-masing mendapatkan minimal 1 permen. Nih. Berarti kita bagi dulu satu-satu permen ya. Si Ani dapat 1, Budi 1, Caca 1. Berarti tinggal sisanya ada 6 permen. Lalu 6 permen ini kita bagikan lagi kepada mereka ya. Gitu. Dengan catatan nanti sesudah dibagi tidak ada yang mendapatkan jumlah permen yang sama. Jadi tiga-tiganya berbeda jumlah permennya. Seandainya kita ambil kasus pertama, di kemungkinan 1, yang 6 permen ini hanya 2 orang di antara mereka yang mendapat. Berarti kan kemungkinannya bisa saja pembagiannya 1/5, lalu 2/4. Kalau 3/3 nggak bisa, karena 3/3 berarti sama ya kan? Nggak boleh sama. Ya, berarti ada 2. Kalau 4/2 dan 5/1 itu sama saja dengan 1/5/2/4 ya, hanya dibalik. Nah, jadi kita tambahkan ke sini, berarti 1 si Ani dapat 1 permen, si Budi dapat 1 ditambah 1 ya. 1 tambah 1 berarti 2 permen. Dan si Caca dapat 1 ditambah 5. Berarti Caca dapat 6 permen. Ya, 6 permen. Berarti 1 untuk si Ani, 2 untuk si Budi, 6 untuk si Caca. Untuk yang ini, berapa kemungkinannya? Berarti ini kan sama saja dengan 3 faktorial ya. Karena ada 3 elemen yang berbeda yang bisa kita susun. Karena 1, 2, 6 ini bisa saja 1, 6, 2. Artinya 1 Ani, 6 Budi, 2 Caca. Atau 2, 1, 6. Jadi semua ada 3 faktorial ya. 3 faktorial itu adalah 6. Lalu kemungkinan yang kedua, yaitu yang 24 ya. Kemungkinan kedua yang 24. Berarti seandainya si Ani tetap ya 1. Lalu yang kita tambah 2 dan 4 itu Budi dan Caca. Berarti 1 tambah 2 itu jadi 3. Lalu 1 ditambah 4 itu 5. Nah, ini kemungkinan kedua berarti ya. Si Ani dapat 1. Si Budi dapat 3. Caca dapat 5. Jadi banyak kemungkinan ini juga sama kayak tadi. 3 faktorial. 3 faktorial itu 6. Lalu seandainya 3-tiganya mendapat, ya, ini kemungkinan kedua. 3-tiganya mendapat permen. Kalau 3-tiganya mendapat permen, maka kemungkinannya 1, nggak boleh 1 lagi, 2, ya. Tidak boleh 2 dan 1, 3, ya. Jadi 1, 2, 3, totalnya pas 6 permen. Gitu. Dan tidak ada kemungkinan lain. Kalau kita anggap ini 2, tidak boleh 1, ya, nanti sama dengan ini. Nah, tidak ada lagi kemungkinan lain, ya. Cuma ini saja, supaya
setiap orang mendapat permen yang berbeda. Berarti bisa kita tulis, si Ani 1 dapat 1, Budi tadi satunya dapat 2 lagi, Caca tambahannya 3 ya. Dari 1 yang dibagikan semula, berarti ini menjadi 2, ditambah 2 ini menjadi 3, ditambah 3 ini menjadi 4 ya. Berarti si Ani bisa dapat 2 permen, Budi 3, Caca 4. Tapi kan ini bisa dibagi, kemungkinannya bisa saja Ani 3, Budi 2, Caca 4 ya. Ini ada 3 faktorial lagi kemungkinannya. 3 faktorial itu 6. Sehingga total kemungkinan membagi permen 6 tambah 6 tambah 6 sebanyak 18 cara ya. Jadi jawabannya yang C. Soal nomor 8. Diberikan lingkaran dengan jari-jari 1 dan A suatu titik pada lingkaran. Jika dipilih suatu titik B juga pada lingkaran, maka peluang panjang AB kurang dari sama dengan akar 2 kurang akar 2 adalah, kita gambar dulu lingkarannya. Ya, misalkan ini lingkarannya. Lalu kita misalkan, ya ini pusatnya ya. Lalu jari-jarinya ini. Ya katanya di soal jari-jarinya itu bernilai 1 ya. Nih, jari-jari 1. Lalu kita misalkan ini titik A. Ya, misalkan ini titik A pada lingkaran. Nah, lalu kita pilih titik B ya. Titik B juga pada lingkaran ya. Misalkan titik B kita pilih di sini, misal ya. Gitu. Ya, kita tarik garis bantu. Ke titik B ya, ini. Yang ditanya, maka peluang panjang AB, ya berarti panjang AB itu kita tarik yang ini. Ya, kita tarik panjang AB. Nah, salah ya. Nah, yang ini. Nah, berapa peluangnya panjang AB ini kurang dari sama dengan akar 2 kurang akar 2. Ya. Nah, sekarang kita misalkan aja dulu sudutnya ini adalah theta ya. Kita misalkan sudut ini adalah theta. Nah, gitu. Jadi dari rumus aturan cos, ya bisa kita cari panjang AB itu adalah akar dari, ya ini R-nya juga 1 ya. Di 1 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 sisi apit ya, sisi apit sudut theta dikurang 2 kali 1 kali 1 cos sudut apitnya adalah theta. Kita sederhanakan menjadi AB sama dengan akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat itu 2 kurang 2 kali 1 kali 1 2 kali cos theta. Nah, inilah panjang AB. Ya, katanya di soal AB kurang dari sama dengan 2 akar 2. Ya. Nah, katanya AB kurang dari sama dengan akar 2 kurang akar 2. Kita ganti AB-nya ya. AB-nya tadi adalah akar 2 kurang 2 cos theta. Kita ganti akar 2 kurang 2 cos theta kurang dari sama dengan akar 2 kurang akar 2. Kita kuadratkan kedua ruas menjadi 2 kurang 2 cos theta kurang dari sama dengan 2 kurang akar 2 ya. Ini 2-nya bisa mati. Ya, lalu kita kali min. Kita kali min ini menjadi 2 cos theta. Tanda berubah ya. Lebih besar sama dengan min akar 2 kali min jadi akar 2. Berarti cos theta-nya lebih besar sama dengan pindah 2-nya akar 2 per 2 ya, atau setengah
akar 2. Nah, sekarang kita perhatikan gambar. Lingkaran ini kan dia itu simetris ya. Kalau ini kita ambil diameternya, nah ini membagi dua lingkaran menjadi dua bagian yang sama ya, simetris. Yang kiri dengan yang kanan itu sama. Jadi kita ambil saja karena simetris bagian yang kanan saja. Ya, berarti tetanya itu antara 0 sampai 180 derajat. Ya. Gitu. Jadi itulah NS-nya. Ya, ruang sampel. Kita ambil interval ruang sampelnya antara 0 sampai ini untuk 0 sampai 180 derajat ya. Gitu. Sekarang cos theta lebih besar dari setengah akar 2 itu tetanya berapa? Nah, berarti kalau kita selesaikan kan yang lebih besar dari setengah akar 2 itu kan setengah akar 2 itu kan cos 45 derajat. Untuk cos makin kecil sudutnya makin besar cosnya. Berarti yang lebih besar dari setengah akar 2 itu tetanya antara 0 sampai 45 derajat ya. Itu. Jadi berapa peluangnya supaya besarnya panjang AB itu kurang dari sama dengan akar 2 kurang akar 2? Peluangnya itu berarti adalah kan rumusnya NA bagi NS. NA itu adalah yang diharapkan, yang diinginkan. Berarti yang diinginkan tetanya harus dari sudut 0 sampai 45 ya. Itu intervalnya berarti 45 kurang 0, 45 derajat ya. Sedangkan NS semua kemungkinan dari 0 sampai 180 derajat. Di intervalnya itu 180 derajat kurang 0, 180 derajat. Berarti peluangnya sama-sama bagi 45, 1/4 ya. Berarti jawabannya yang D. Soal nomor 9. Diberikan X dan Y bilangan real positif yang memenuhi X kuadrat per Y kuadrat tambah 4X kuadrat kurang 3XY kurang 4Y kuadrat per 2XY kurang 5Y kuadrat sama dengan 2. Jumlahan semua nilai X per Y yang mungkin adalah, nah, seandainya yang ini kita bagi dengan dibagi dengan Y kuadrat per Y kuadrat ya. Maka kita akan peroleh untuk yang ini X kuadrat per Y kuadrat itu bisa kita buat jadi X per Y kuadrat ditambah 4X kuadrat bagi Y kuadrat menjadi 4X per Y kuadrat ya. X kuadrat per Y kuadrat jadi X per Y kuadrat dikurang 3XY bagi Y kuadrat itu menjadi 3X per Y dikurang 4Y kuadrat bagi Y kuadrat itu 4 per 2XY bagi Y kuadrat itu 2X per Y dikurang 5Y kuadrat bagi Y kuadrat itu 5 ya, sama dengan 2. Seandainya saja kita misalkan X per Y itu adalah P, maka ini menjadi P kuadrat ditambah 4P kuadrat dikurang 3P dikurang 4 per 2P dikurang 5 sama dengan 2. Nah, seandainya kedua ruas kita kali dengan 2P kurang 5, ya, dikali 2P kurang 5, maka akan kita peroleh P kuadrat dikali 2P kurang 5 berarti 2P pangkat 3 P kuadrat kali min 5 P kuadrat. Lalu yang ini kalau dikali 2P kurang 5 habis 2P kurang 5-nya tinggal tambah 4P kuadrat kurang 3P kurang 4 ya, sama dengan 2 kali 2P kurang 5, 4P kurang 10. Yang kanan kita pindahkan ke kiri semua menjadi 2P pangkat 3
kurang 5P kuadrat tambah 4P kuadrat itu kurang P kuadrat. Min 3P kurang 4P yang di kanan menjadi min 7P. Min 4 tambah 10 jadi pos 6 ya. Sama dengan 0. Jadi kalau ini kita faktorkan menjadi 2P kurang 3 kali P tambah 2 dikali P kurang 1 ya. Pakai metode coba-coba ya, pakai Horner. Nah, selanjutnya ini 2P kurang 3 supaya 0 itu P-nya 3/2 ya. Atau P tambah 2 supaya 0, P-nya min 2. Atau P kurang 1 supaya 0, P-nya 1 ya. P tadi adalah X per Y ini. Pemisalan kita P itu X per Y. Kalau kita ganti berarti X per Y sama dengan 3/2 atau X per Y sama dengan min 2 atau X per Y sama dengan 1. Yang diminta di soal adalah jumlah semua nilai X per Y. Dan X dan Y-nya bilangan real positif. Kalau bilangan real positif, dua-duanya tidak mungkin hasil baginya negatif ya. Pasti hasil baginya itu positif. Sehingga yang memenuhi itu adalah yang 3/2 dan yang 1. Ya, dua bilangan positif, hasil baginya positif. Tidak mungkin negatif. Jadi yang min 2 ini itu tidak memenuhi ya. Berarti bisa kita tulis jumlah XY yang memenuhi, X per Y yang memenuhi itu sama dengan 3/2 ditambah 1. Ya, 3/2 tambah 1 itu 5/2 ya. 5/2 jawabannya yang C. Soal nomor 10. Misalkan S dan T bilangan asli. Banyaknya T kurang dari sama dengan 2020 yang mungkin, sehingga T dan 2020 tambah ST relatif prima adalah. Jadi, kalau dikatakan dua bilangan relatif prima, itu artinya GCD-nya itu sama dengan 1. Berarti bisa kita tulis GCD dari T dengan 2020 ditambah S kali T itu sama dengan 1. Kalau GCD T dengan 2020 tambah ST itu sama dengan 1, maka T yang ini, sudah, harus saling prima dengan 2020. Gitu. Ya, biar tidak bisa difaktorkan. Gitu. Jadi kalau T itu tidak saling prima dengan 2020, nanti ini bisa difaktorkan, dan faktornya itu adalah si T itu. Nah, jadi nanti GCD-nya enggak 1. Supaya GCD-nya 1, maka bisa kita katakan bilangan T harus saling prima dengan 2020. Gitu. Ya, sedangkan T itu nilainya kurang dari sama dengan 2020. Nah, menurut fungsi Euler-P, bahwa Pn itu sama dengan N kali P dari 1 kurang 1/P, di mana P-nya itu adalah faktor prima dari N. Gitu. Jadi, fungsi Euler-P ini menentukan banyaknya bilangan yang saling prima dengan N, di mana bilangan yang saling prima itu kurang dari atau sama dengan N. Ya. Jadi ini kan sama dengan ini. T saling prima dengan 2020. Berarti kita mencari banyaknya bilangan yang saling prima dengan 2020, yaitu T, di mana T itu kurang dari sama dengan 2020. Berarti itu masuk ke konsep fungsi Euler-P. Nah, dengan N-nya itu adalah 2020. Jadi kalau kita buat faktor prima dari 2020, nah, 2020 itu kan sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5 dikali 101 ya. Jadi ini faktorisasi prima dari
2020. Berarti faktor primanya adalah 2, 5, dan 101. Ya. Nah, bisa kita tulis ini menjadi Pi dari 2020 sama dengan berarti N-nya 2020. Pi itu adalah kali ya. Berarti kita buat perkaliannya 1 dikurang 1 per faktor prima pertama tadi adalah 2 ya. P-nya 2 dikali 1 kurang 1 per faktor prima berikutnya adalah 5 dikali 1 kurang 1 per faktor prima berikutnya adalah 101. Jadi kalau ini kita hitung, ini menjadi 2020 dikali 1 kurang setengah itu setengah, 1 kurang 1/5 itu 4/5, 1 kurang 1 per 101 itu 100 per 101 ya. Ini 2 kali 5, 10 ya, mati dengan 100, tinggal 10. 2020 bagi 101 itu 20. Jadi 20 kali 1 kali 4, 80. Kali 10, berarti ada 800 bilangan yang memenuhi. Berarti jawabannya adalah yang E. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Biar makin pintar, jangan lupa ya, like, subscribe, dan bagikan ke kawan-kawannya. Terima kasih.